Kalau udah itu ngomong dulu sama MC, duduk ya. Ya, terima kasih MC. Terima kasih juga panitia. Bu, sudah dapat galau kuenya Bu? Aku nak sampai pegangan deh Bu. Mungkin di sini megang oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Uhikum tahiyatul Islam, tahiyata ahlal jinan, fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qaulan min rabbir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangatnya luar biasa. Bu ya, baru dapat kue tadi, jadi semangatnya. Nak semangat lagi dah Bu? Semangat lagi Bu ya? Iya Bu, ku pantuni dulu biar Ibu tambah semangat lagi Bu ya. Daun salam, daun katu ditambah daun semangka Bu. Ayo, akor dah? Ayo, yang rajin jawab salam insya Allah tidak buntu dan cepat pergi ke Mekah. Amin. Oh besarnya namanya. Yo, kita doakan galau-galau biar kita cepat pergi ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mantap baru. Yo. Lanjutkan Bu makan kuenya sambil mendengarkan wajib. Ayo. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala hadza sayyidina rasulul azim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu ayat yang dibaca oleh qori itu tadi. Subhanallah. Ya laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Insyaallah kita di sini semuanya dalam keadaan hasanah. Baik. Ya, baik. Yang kami hormati segenap para alim, para ulama, para sesepuh, para ustadz dan ustazah, para pejabat pemerintah, Bapak RT, ada Bapak RT baik? Ada, alhamdulillah. Bapak RW, Ati, nah sebut-sebut bela ya. Iya, siapa tahu kayak nak ditambahi Bapak RW pula dah Bapak Kades, ada yang nak calon Kades? Ayo kita doakan biar terpilih ya dah Iya. Bapak Camat? Kati apa do? Ada. Ibu Camat? Ada. Ibu Camat nah nih barisan yang sebelah kiri saya nih nah, semuanya Ibu Camat. Yang sebelah kanan itu semuanya Pak Camat. Ya dah Iya. Nah, Ibu Camat dan Pak Camat. Ya dah Mudah-mudahan kita doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat,
banyak rezekinya, panjang umurnya, katanya tadi nak pergi ke Mekah. Amin ya rabbal alamin. Ya, iya. Yang kami hormati dan yang terhormat Bapak senior apa namanya Pak? Manajer ya? Iya, Bapak senior manajer. Masya Allah. Ini tadi nyupir ke aku Bu. Ya Allah lah senang ibu disupir oleh bos. Iya, belum pernah aku disupir oleh bos. Malam ini tadi aku dikelilingi oleh bos, jajak oleh bos keliling. Jajaknya ke musola, sholat sama-sama. Iya, dari musola direwangi belum makan Bu. Iya, direwangi oleh bos. Ya Allah. Iya, diantarnya pulang ke sini, disupirinya. Ya Allah Pak Aldiku. Aku nih serasa bos, tukaran jadi. Iyo, serasa bos. Minta bebas ya. Bukan ngalai bapak Pak. Kayak ini dah. Iyo, gantian kayak gitu. Kita gantian. Ya Pak ya. Iyo. Mudah-mudahan kita doakan. Ya Bapak senior manajer beserta istri, beserta staf dan jajarannya, ya PT Hamita Utama Karsa, kita doakan ya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, banyak duitnya, panjang umurnya, dan mudah-mudahan kita diajaknya berangkat ke Mekah. Amin ya rabbal alamin. Masih banyak yang aku hormati ini, ya kan? Iya, yang terhormat juga ya Bapak manajer beserta istri ya. Iya. Bapak asisten manajer beserta istri. Ada asisten manajer di sini. Ada, aku dengar siang tadi ya. Iya. Bapak apa lagi? Bang Mandor. Ada Bang Mandor? Bang Mandor ini jangan dilupa. Kau bahaya kalau lupa sama Bang Mandor. Bang Mandor beserta istri serta seluruh staf ya, karyawan dan karyawati PT ya Hamita Utama Karsa. Kita doakan mudah-mudahan dimudahkan dalam pekerjaannya, diberikan umur panjang, badan sehat, duit banyak, sama-sama kita berangkat pergi ke Mekah. Amin ya rabbal alamin. Berapa kali Pak sudah ngomong ke Mekah tadi? Ya, biasanya itu kalau lebih dari 3 kali katanya makbul ya Pak. Minta nian makbul kita berangkat ke Mekah galau-galau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaki kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Pak Bu, malam ini kita masih menggerakkan kaki kita, melangkahkan kaki kita, mendayungkan tangan kita menuju ramai-ramai ke satu titik di sini di samping masjid. Kita akan mengadakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kita malam ini panjangnya Pak. Iya Pak, panjangnya ya, coba aku baca dulu ya. Meneladani integritas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bekerja cerdas, kreatif, ikhlas dan jujur. Kendaknya nian jujur itu. Dia ya Pak Bu ya. Jujur itu kendaknya nian. Di mana-mana jujur itu harus utama. Ngapo? Kalau tidak jujur Pak Bu, mohon maaf nian kata bos, mohon maaf untuk hari ini kamu terakhir ya di sini. Terima kasih, ini uang pesangon. Kalau ada uang pesangon, kalau tidak ada balik jalan kaki. Iyo. Nah itu Pak Bu ya, itu yang terakhir aku garis bawahi, jujur. Ya,
Di mana baik kita berada, kita harus pecahnya sabotase. Iyo, ngomong ke jujur tadi tersinggung, tersinggung ini deh. Iyo, kan, jangan aku balik jauh. Iyo, balik jauh, kau udah kamu antar jalan kaki, udah kado jalan kaki dari sini ke mana? Iya, tidak, itu tadi benar-benar mati lampu. Yo, jangan salah sangka, jangan suuzon, tak boleh suuzon, iya, terus ya, jangan berburu sangka, baik, ya, iya. Kalaupun dikasih Allah Subhanahu Wa Taala sedikit, kita harus baik, ya, iya. Dikasih Allah Subhanahu Wa Taala banyak, juga kita harus baik. Dikasih Allah Subhanahu Wa Taala ujian, kita juga harus berprasangka baik. Ya Pak Bu, diuji oleh Allah sakit, ya berapa hari kita sakit, ya berapa hari kita sehat. Bandingkan kita sehat sudah 50 tahun, sakit baru 2 hari, lah mengek. Ya Allah, ya Tuhanku, alam kena lemah sakit, ya kemarin mana, ya waktu sehat kemana, ya itu makanya Pak Bu, ya nikmat sehat itu baru terasa kalau kita sudah sakit, ya nikmat sehat Bu yang di belakang Bu, ya Allah Bu, dadah, nah ayo. Jadi nikmat sehat itu Bu ketika kita sudah sakit. Iya, nikmat kaya itu Bu ketika kita jatuh miskin. Iya, ketika kita kaya lupa Pak. Lupa tak teringat, iya. Ketika kita miskin baru ya Allah, itulah miskin. Kemarin kita kaya, baru terasa kalau kita jadi uang kaya. Nah itu juga sakit, ketika kita jatuh sakit baru terasa nikmat sehat. Ketika kita sudah tua baru terasa nikmat muda. Iya, nikmat mudanya baru terasa. Padahal kita sudah tua. Inilah Pak Bu, ya itu makanya kita harus syukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, apapun yang kita rasakan, itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan, wa ma bikum min nikmati faminallah. Apa-apa yang ada padamu itu datangnya dariku, kata Allah. Ya, maka syukuri Pak Bu. Banyak-banyak kita bersyukur. Mudah-mudahan Pak Bu, kalau kita syukur, Allah akan tambah. Punya istri cantik, bersyukur, insya Allah ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Istrinya tambah cantik Bu, bukan tambah istri. Mulai dia lah kepikirannya takut. Iya, istrinya tambah cantik, bukan tambah istri. Nah ini loka nih, ya loka ini. Jadi nah Ustaz inilah gara-gara Ustaz lah ini cekat dulu lah Ustaz, iya. Punya suami ganteng, syukuri Bu. Iya, dirawat tapi iya, punya suami ganteng, belagak, berduit, syukuri Bu. Jangan lupa tapi dirawat, diurusi, jangan dibiarkan. Mentang-mentang dia belagak, dia belagak juga. Dia berduit juga, lepas. Iya, kalau lepas lemah Bu. Lemah tak kalau dilepas? Saro nangkapnya. Iya, balik juga ada lemah lagi, saudara. Udah bekas buah. Iya, ya Pak, ya Bu, iya. Jadi syukuri, ya, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
insya Allah nikmat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur Pak Bu, kata Allah, maka Allah akan tambah nikmat untukmu. Ya, syukur. Ada tak tema kita hari ini syukur? Hati, ada ikhlas. Yo, masuk tak ikhlas sama syukur? Masuk masuk TV, beda tulisannya baik. Masuk ke baik. Syukur. Jadi banyak-banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjut Bu. Selanjutnya Pak Bu, mari kita sampaikan salam cinta kita kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak kita bersolawat kepada Nabi. Malam ini kita memperingati Maulid Nabi untuk apa? Untuk mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah mencontohkan Bu, tidak? Bukan kita macam-macam Allah mencontohkan, kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Allah dan malaikat Pak Bu bersalawat kepada Nabi. Nabi itu siapa? Ciptaan Allah. Allah yang menciptakan Nabi, Allah yang mengajak untuk bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman. Malam ini caknya beriman kalau gitu tidak? Iya, tidak? Ada yang tidak beriman malam ini? Iyo, malam ini aku yakin 100% yang hadir di sini Jakarta yang tidak beriman gak? Kalau makanya dia datang ke sini, ya tak? Ngapa? Imannya Pak Bu terpanggil, ya tak? Untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk bertemu Ustaz dari Palembang. Ini ya, ya Bu. Yo, alhamdulillah Bu, anak sudah 3, istri baru 1 Bu. Iya. Iya. Kalau usah Bu diperhatikan Bu, anak kayak 3, istri tidak usah. Ya, yo. Kalau nak bebesan payu. Ya. Hah? Ada lokanya. Ada lokanya. Iya. Jadi Allah memerintahkan, ya, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi, sampaikanlah salam cintamu dengannya penuh penghormatan Pak Bu. Kalau kita hormat ini Bu, nah, hormat. Kata Allah, sampaikan salam cintamu kepada baginda Rasul dengan penuh penghormatan, ya Pak Bu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari Pak Bu, kita salawat dulu, ya kan? Kita salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat kita ini disampaikan oleh Allah dan diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tenang tak Bu hatinya? Tenang, sejuk. Ya Allah. Bagus tak suaranya tadi Bu? Bagus, alhamdulillah. Ustaz, bagus katanya suara Ustaz tadi Bu. Iya.
Jadilah bu suara lana habis ya, bukan habis karena umur tua ya. Kalau masih bujang dulu insya Allah Pak Bu bukan ngamboi melengking ya pede nih ya melengking. Jadi Pak Bu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sallallahu ala Muhammad sambil ngawasi anak buah lagi begawi. Itu tugas siapa? Tugas Bang Mandor. Salawatan Bang Mandor. Ngawasi anak buah begawi. Sallallahu ala Muhammad. Wah hati-hatinya Pak. Iyo. Ingatkan, begitu juga misalnya ya yang di kantor lagi ngitung duit sambil ngitung duit sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawatan. Nah buka pintu salawatan, buka warung, ada yang warung di sini salawatan, bagus ya. Iya salawatan. Jadi intinya kita rajin-rajin bersolawat ya. Bos di kantor nak katik gawi bersolawat sallallahu ala Muhammad. Sejuk hati ya, tenang pikiran, sehat jiwa raga ya Pak Bu. Ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyak kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Rasul ngata ke Pak Bu, lah disampaikan oleh ketua panitia tadi Bu. Ya, disinggungnya dikit tadi, aku dengar itu. Ya, singgungnya apa? Jadi kalau kita tidak galak bersolawat kepada Nabi, maka kita ini Bu tergolong orang yang pelit, kikir alias getabasa. Apa getabasa? Ya, pelit, kikir alias getabasa. Kalau kata kawan tuh ketuk digenggam. Ya Allah, saking pelitnya Pak Bu, kentut lagi digenggam. Ya pelitnya, nggak galak uang ambilnya. Padahal bau kentut siapa yang galak nyiumnya? Nah kita ngomongin kentut malam ini ya, kentutlah bau terasi, kentutlah bau apa lagi, telur busuk. Berhenti tak salah ngomongin ya. Ibu-ibu lagi tak makan ya Bu. Iya. Lanjutkan Bu makannya, lanjutkan ya. Iya. Saking pelitnya. Maka dari itu Pak Bu, mari kita sama-sama banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak dikatakan pelit, ya tak? Maka kita tidak dikatakan pelit. Apa manfaat dari solawat Pak Bu? Biar di kehidupan kita ini ya istiqomah ya, di akhir hayat kita nanti ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang baik-baik ya. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Bu ya Pak, oh sebelah sini bapaknya salah. Kalau aku manggil sebelah sini wajarlah bapaknya dah galak nyaut tidak Pak, pindah sebelah sini. Gantian Bu ya. Iya, bapaknya kayak cemburu-buru. Ngapa nak ibu terus? Iya, padahal Pak Bu jangan salah Pak. Tidak. Nabi ngajar ke suatu hari Nabi ditanya oleh sahabat, wahai Rasul, siapa yang harus kuhormati yang pertama? Apa jawab Rasul? Ibu. Berarti ibu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Oh itunya tidak dapat. Nah ke sini yang tidak dapat. Salah Bu. Ditanya lagi oleh sahabat, siapa lagi ya Rasulullah yang mau mati katanya? Ibumu. 2 jam kau ini. Ibumu. Yang ketiga ditanya lagi oleh sahabat, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah yang ketiga? Baru bapakmu. Sekali Pak kita cuma disebut ibu 3
3 kali. Jadi wajarlah Pak Bu kalau kita dekat dengan ibu, tenang hati Bu ya. Coba ya. Iya. Tenang enggak Pak Bu? Tenang. Ya. Iya. Kalau nenang-nenang ke baik. Oh, itu galak dia, nenang-nenang ke baik. Yang penting istri senang ya, iya. Cuma kalau dekat istri, ya Allah, langsung nak nutup kuping kanan kiri ya. Apa? Banyak nih ya, ditanya si kok 10 kok jawabannya ya. Iya. Nanya si kok, kita jawab si kok, dia lah 10 kok. Iya, ini ibu-ibu. Tapi wajarlah, itu namanya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak, salah dulu. Istri nanya sekali, bapak jawab 10, salah dulu. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Ya, tadi baru pembukaan nih, Pak. Ya, hari jam berapa? Oh, baru jam 9. Sampai pagi? Iya, ya sampai pagi ya? Iya, jauh datangnya, jauh datang ada setengah jam cuma. Rugi ya. Atau panitia, ada usah diundang lagi, katanya usah dicepatnya ceramah ya. Ya nanti kurangi amplop di dalam rumah lagi, nggak dibungkus. Lari amplop ya, dari lemnya Pak, nggak dibongkar ya. Iyo, nggak usah diundang lagi katanya. Kita lanjut Pak Bu ya. Ya, bapak-bapak ya, ibu-ibu yang lagi makan lanjut makan, ya yang lagi ngerokok, aduh yang ngudut. Yang lagi ngudut aja lah Pak, aku udah ngarah kamu ngudut, ya. Yang penting jangan ganggu orang lain baik. Yang lagi ngudut, yang lagi ngoceh di belakang, dengarkan Ustadz lagi ceramah dulu. Itu gantian. Oke, kalau Ustadz turun kita ceramah, kita ngobrol sama-sama. Iya. Yang lagi pegang HP, aduh. Ayolah, ada apa-apa, selfie lah, ada apa-apa. Ustadznya foto, besok masuk Facebook. Gawat. Bapak yang bagus-bagus dicari, Ustadz semalam minggat. Nah. Ayo, Ustadz minggat lah. Iya, Pak Bu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita berkumpul di sini dengan iman dan takwa, dengan keyakinan dalam hati, dengan keinginan kita untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Bu ya? Pak, aku tahu Bapak tuh capek. Siang tadi balik jam berapa? Iya. Gawian berat pulau. Iya Pak Mano? Aku dengar masalahnya. Kuping aku itu, tapi Pak, apalagi mata 2, 4. Nah, ada tambahin kacamata, jadi 4. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita balik kilas baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad itu Pak Bu? Ya, Nabi Muhammad itu siapa? Ya. Maka dari itu malam ini kita baca sejarah, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Di Rabiul Awal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Menurut sepakat para ulama, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah. Ya, tahun gajah. Makanya Pak Bu, masuk bulan Rabiul Awal, banyak masjid-masjid, musola-musola, baik di perkotaan maupun di desa, kantor-kantor, tidak ketinggalan. Kantor kita juga malam ini PT Amita Utama Karsa mengadakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk mengingat dan mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua tempat tahu, musola, langgar, semuanya mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikok Pak Bu, itu agar kita bisa mencontoh dan mentauladani daripada kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Pak Bu, ya, itu harus tahu siapa nama bapaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama bapak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Abdullah. Ya dah, Abdullah. Abdullah meninggal Pak Bu waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih berumur 2 bulan, masih dalam perut. Ya dah. Ketika Nabi Muhammad merojol, ya dah, bapaknya dah mati. Maka Nabi Muhammad ya disebut anak yatim. Ya dah, anak yatim. Ibu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Aminah. Aminah meninggal saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berumur berapa? Nah, ada yang tahu tak mana anak-anak? Banyak cerita dari anak-anak. Nah, halo, nah, iya, umur berapa? Nabi Muhammad, era. Ketika ibunya meninggal, umur 6 tahun, umur 6 tahun ibunya meninggal. Jadilah Muhammad anak yatim piatu. Ya, bapak meninggal, ibu meninggal, ya, iya. Jadi anak yatim piatu. Bu, ada yang namanya Aminah di sini? Mana Aminah? Nah, iya, itu namanya ibunya Nabi Muhammad. Bersyukurlah punya anak Nabi Muhammad. Terus diasuh oleh kakeknya, Bu. Muhammad diasuh oleh kakeknya. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Alhamdulillah masih ingat, masih kenal. Padahal tiap hari megang cangkol, megang seluruh. Ya Pak? Ya? Iya. Tiap hari megang cangkol, megang celurit. Pas ditanya siapa nama kakek Nabi Muhammad, bisa jawab dia Pak. Itu. Boleh lah Pak. Itu. Salut aku. Ya inilah yang kita harapkan itu, karyawan-karyawati walaupun gawenya nebas, kalau ditanya tentang Nabi Muhammad dia tahu ini karyawan yang diperlukan oleh Pak Senior Manager. Iya, kagak dicatatnya oleh Pak Senior Manager siapa-siapa yang bakalan berangkat ke umroh katanya. Iya, siap-siap ya Bu, Ibu iya siap-siap dalam minggu-minggu ini kata Pak Senior Manager tadi dia akan cari siapa yang nak berangkatkan umroh nih katanya. Tapi dia diam-diam tak do, nanya situ diam-diam dia. Iya, pokoknya kamu siap-siap iya. Kalau gawe itu bagus-bagus iya. Terutama di situ tadi yang paling ujung itu ya dua kata yang paling ujung itu ikhlas dan jujur. Insya Allah Bapak Ibu akan diberangkatkan haji. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi nama kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tadi namanya? Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib ini Pak Bu meninggal juga. Ketika Nabi Muhammad berumur 8 tahun. Habis Pak Bu. Bapak meninggal, ibu meninggal, kakek meninggal. Untung ada paman. Alhamdulillah Pak Bu, paman Nabi Muhammad ini ada 2. Ada yang baik, ada yang jahat. Yang baik siapa namanya? Abu Thalib. Abu Thalib inilah Pak Bu yang mengasuh Nabi Muhammad sehingga dia menjadi dewasa. Ya. Sikok lagi yang jahat siapa nama pamannya? Abu Gosok. Benar anak tadi Abu Gosok. Iya, Abu Lahab. Ya. Abu Lahab ini Pak Bu, ya Allah, begitu dah kata gawe lagi kali ngurusi Nabi Muhammad Muhammad ke kanan digiring, Muhammad ke kiri digiring, Muhammad ke depan digiring, Muhammad ke belakang digiring, giring terus saking gak senangnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga bininya. Bini Abu Lahab
sama dengan Abu Lahab, gak senang dengan keponakannya. Nah, kalau di sini ada yang gak senang dengan keponakannya, kalau yang lanang kita nama ke Abu Lahab, kalau yang betina bini Abu Lahab. Iya, iya. Kalau kata wong Palembang tu Lahab tu apa Pak? Hah? Rakus Abu Lahab, rakus. Nah, itulah. Ya, jadi mungkin kurang saja, jadi rakus. Ini paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kata pepatah mengatakan rambut golek hitam, hati tak tahu. Iya. Ayah baik, paman baik, bibi baik, sikok yang tak baik. Ya, sikok baik, ada yang tak baik. Ponaan baik, mamangnya tak baik. Ya, tahu baik Bu? Hah? Tahu tak baik? Kalau bahasa Indonesianya Pak baik. Dirubah dikit baik dan baik. Baik. Iya. Ada banyak bahasa sini pakai bahasa baik. Banyak ya bahasa baik. Iya Pak Bu. Aku teringat masa kecil aku dulu Pak Bu. Aku juga dilahirkan di Banyuasin sini. Iya, aku di Banyuasin. Wong sedusun dengan kamu nih, iya, tapi dusun aku di dusun Jalur 6. Nah, kabupatennya sama Banyuasin. Jadi bahasanya mungkin tidak jauh beda. Kalau panci itu nyebutnya ketel ciri, ya. Ada sebahasa. Ada. Ya, ketel itu Pak Bu untuk masak nasi. Kalau ciri itu untuk masak banyu. Nah, itulah bahasa aku Pak Bu. Jadi kebiasaan aku inilah. Bahasa aku kecil dulu aku bawa sampai besar ini. Apalagi kalau bahasa orang Palembang, Palembang itu itulah Pak Bu. Jadi mohon maaf kalau ada yang tidak ngerti dengan bahasa aku malam ini. Aku ini banyak ngomong ke bahasa dusun. Iya, karena kecilnya di dusun, lahir di dusun, jadi budak dusun, jadi bujang dusun, untung tuanya pindah sedikit, jadi wong tua di kota. Iya. Kalau ngapa dinamakan Anang Pak Bu? Karena bapak aku dulu Pak Bu kepengen anak lanang. Iya. Aku Pak Bu uji wong tua zaman dulu, kalau nanti kata ke kanji mungkin kanji, Iya, 10 beradik Pak Bu. No, iya, aku anak yang ke-9. Ada sikok lagi 10. Ya. Jadi nama Nanang itu diambil dari karena kepengen punya anak lanang. Di pucuk aku Bu, 8 nikok bersaudara itu betina garut. Iya, wong zaman dulu Bu. Iya, bukan kanji, bukan dia tuh. Iya, kalau zaman dulu Pak Bu, banyak anak, banyak rezeki. Kalau sekarang anak 2 pening bapaknya, ibunya ngoceh tiap hari. Kau jajan terus. Tahu bapak kau pegawai pindah. Murah ini baru itu. Mana kalau 10? Hancur tambah. Iya. Tiga-tiga tukang kredit dimarahin. Ngaji terus kau nih. Kau nggak galak kredit. Iya. Kalau tak galak ditagih, tak usah kredit. Tak usah nyicil. Bentar-bentar pencet HP Shopee. COD datang. COD lagi. Tahu nih yang kalau aku lagi dalam buntu. Iya, padahal kita itulah yang mencetnya. Iya, itu Pak Bu perbedaan kita dengan uang zaman dulu, dengan uang kita dulu, dengan kita sekarang. Kalau sekarang Pak Bu banyak anak, banyak utang. Ngampok. Iya. Karo cari. Ya, banyak utang. Iya. Banyak utang tak? Nah, kalau banyak utang mana? Tak tahu aku. Iya, tak tahu. Besar. Aku banyak utang. Iya. Tak tahu. Tapi ada Pak Bu caranya. Kalau kita banyak utang, banyak baik.
berpikiran positif ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Parai kita yang punya utang, ya. Kita berutang dengan siapa? Parai. Ya, tolong lo bonus kebayar utang aku kemarin. Udah baca lagi bayar itu. Iya, parai. Iya, nak kau apa kau kesalahan? Pokoknya aku pasrah. Ya. Nah, aku ada anak gadis, ayo kita beser. Aduh. Iya. Bukan berarti jualan. Pak Bu ya, besaran itu baik menyambung silaturahmi. Nah, kalau itu dari lapangan maupun tidak ya. Iya. Ya, ini cerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru satu itu Pak Bu, ya, baru satu yang kita sampaikan malam ini tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua Pak Bu, ya, yang kedua, kenapa kita harus memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pak Bu, tahu tak? Tahu tak Bu? Ngapa yang kedua? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Pak Bu, kata Allah, rezeki yang terbesar yang diberikannya kepada kita. Rezeki yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya, Pak Bu, ada satu riwayat menceritakan Pak Bu dalam buku yang berjudul Cahaya. Ya, suatu ketika Nabi Daud alaihi salam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahu dengan Nabi Daud tuh? Tahu ya? Ya pokoknya ada yang nama Daud itu Nabi. Salawati, Nabi itu udah kasih lagi ya. Iya. Nabi Daud itu Pak Bu, Nabi yang ke-17 ya, keturunan Nabi Ibrahim, orang tua daripada Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, satu ketika Nabi Daud berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, bertanya, "Ya Allah, nikmat apakah yang terkecil di sisimu?" Kata Nabi Daud bertanya kepada Allah. Apa jawab Allah, Pak Bu? Nikmat yang terkecil di sisiku yaitu napas yang kamu hirup setiap hari. Itu nikmat yang terkecil, kata Allah, di sisiku. Napas yang kita hirup setiap hari, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu kata Allah nikmat yang terkecil ya. Nikmat yang paling kecil yang Allah berikan kepada kita, itu baru nikmat kecilnya Pak. Iya, nikmatnya yang paling kecil yaitu napas yang kita hirup setiap hari. Kita hirup gratis, bangun tidur, sampai kita tidur bernapas gratis, tidak Pak? Tidak bayar. Itu nikmat yang terkecil yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak Bu, bayangkan nikmat yang kita rasakan itu sudah besar, kata Allah masih kecil Pak Bu. Masih kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak terbayang Pak Bu, kalau misalnya oksigen yang kita hirup setiap hari itu kita harus bayar. Iya. Terbayang nggak Bu? Bu, terbayang nggak kalau misalnya tiap hari kita beli oksigen untuk bernapas? Iya, Iya, mana nggak bayarnya Bu? Anggaplah sehari setabung itu berapa? Kita lah umur berapa tahun? Berapa tabung? Berapa duit yang harus kita keluarkan? Ini nikmat bernapas. Allah masih ngatur nikmat itu, nikmat yang terkecil. Lalu Nabi Daud bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak Bu, ya Allah, nikmat apa kira-kira bagi kita? Kira-kira kalau bernapas nikmat yang kecil, nikmat yang terbesar apa dia? Maksud kita.
dijawab Pak Bu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang terbesar itu katanya diciptakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apa begitu Pak Bu? Ya. Ngapa begitu? Ya. Nabi Muhammad dikatakan Allah Subhanahu wa taala nikmat terbesarnya. Kalaulah tidak karena Nabi Muhammad Pak Bu, mungkin kita pada saat ini atau tidak ada di saat ini. Kalaulah tidak karena Nabi Muhammad Bu, mungkin kita tak secantik ini. Ya Bu? Iya, Bapak juga kalaulah tidak karena Nabi Muhammad tak ketemu istrinya yang cantik saat ini. Iya, kenapa? Dulu Pak Bu, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan zaman jahiliyah. Ya, kalau kita jahil itu, ya. Apa jahil itu? Hah? Iya, pokoknya jahil, kan? Jahilnya kau ni, jahiliyah. Ya? Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum lahir dulu terkenal dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Bodoh bukan berarti masyarakat di situ tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Pintar Pak Bu. Kalau urusan nulis pintar, urusan duit pintar, urusan jabatan pintar. Tapi apa yang bodohnya? Bodoh tidak berakhlak, bodoh tidak mempunyai etika, tidak mempunyai sopan santun, tidak mempunyai akhlak Pak Bu. Ya, bodoh. Zaman dulu Pak Bu, kalau tak kati Nabi Muhammad, mungkin tak tahu ngatur kenyo Pak Bu. Ya. Iya, ada yang ngomong ke punyamu punyaku katanya hartamu hartaku, anakmu anakku, ya, istrimu istriku. Nauzubillah min zalik. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum lahir Pak Bu, ada yang namanya ibu-ibu melahirkan anak betina dikubur hidup-hidup Pak. Saking ke jahiliyahnya. Apa Pak Bu dikubur hidup-hidup anak betina yang lahir? Karena takut aib Pak Bu, takut fitnah, takut aib. Karena zaman itu Pak Bu terkenal dengan zaman kebodohannya. Itu tadi anakku anakmu, anakmu anakku, hartamu hartaku, istrimu istriku. Nauzubillah min zalik. Maka lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perubahan itu terjadi yang saat ini kita rasakan, dunia yang terang benderang. Maka benar Pak Bu, hadis qudsi mengatakan laulaka ya Muhammad lama khalaqta aqlaka. Ya? Iya. Apa artinya? Kalaulah tidak karenamu wahai Muhammad. Ya? Kalaulah tidak karenamu wahai Muhammad, kata Allah, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Nah Pak Bu, kalau tidak kata Muhammad Pak Bu, mungkin kita tidak lahir. Jangankan kita tidak lahir, dunia beda diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sebelum lahir sudah ditempah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lahir Nabi Muhammad namanya sudah ada. Nabi Muhammad salah satu orang yang berani menaruhkan untuk memperbaiki umat manusia. Maka Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rezeki atau nikmat yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Bu, ngantuk capek? Hah? Lanjut? Stop? Nah, banyak stop nih Pak.
Stop tadi ngomong. Iya. MC tadi pula ngomong kalau sudah ditutup dengan doa enggak kira. Iya. Mau mana MC tutup dengan doa? Belum lanjut ya, enggak apa-apa lanjut. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sholawatan dulu. Ya, sholawat bil qulub. Mudah-mudahan hati kita bersih, sehat, badan kita bersih, sehat, pikiran hati kita bersih, sehat, jiwa raga kita bersih dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Ayo sama-sama kita sholawat bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sudah hilang panasnya Bu? Masih? Ayo, masih panas apa-apa Bu? Kipas silain Atau kalau ada kipas galak juga nak kipas aku. Ada usah. Ayo bisa kati. Tentang dia ngomongin kipas, nak ambil kipas angin. Ayo, sajalah. Ayo, kepalangan panas apa-apa biar seger Ayo. Dari tadi kalau ngambil dengan kipas. Ayo. Ayo, kita lanjut Pak Bu ya. Yang ketiga, kenapa kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tak lain dan tak bukan Pak Bu, Nabi Muhammad itu bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan ketika di hari kiamat nanti. Ya Pak Bu, di awal tadi kita sudah bicarakan, kita sudah bahas banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Agar kita mendapatkan syafaat dari Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak, dalam hadis kursi dikatakan Pak Bu, ya Muhammad saltuqa, wasfa'tu syafa. Wahai Muhammad, mintalah kata Allah akan aku kabulkan. Mintalah kata Allah akan aku kabulkan. Berilah syafaat, maka syafaatmu akan diterima. Ini Pak, Nabi Muhammad diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan syafaat. Maka dari itu Pak Bu, setiap bulan Rabiul Awal kita memperingati Maulid Nabi agar kita dapat syafaat dari Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan salah pengertian mentang-mentang tak bulan Rabiul Awal tak galak lagi salawatan. Ya, habis Rabiul Awal termasuk masuk kayak Rabiul Akhir. Tidak lagi kata Ustaz kemarin Rabiul Awal baik salawatan. Rabiul Akhir tidak usah lagi. Nah, salah. Banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pak Bu. Ya, mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya Pak Bu. Ya. Lemah nak dapat syafaat? Bu, kalau kita nak begawi, Pak, kalau kita nak masuk begawi, kalau ada uang dalam lemah tak? Hah? Lemah tak? Iya, dibawa oleh uang dalam. Bos, anak pun masuk. Jadi siapa? Konan. Oh iya sudah kalau gitu. Besok suruh lagi gawi, pakailah baju yang bagus, gawi. Lemah. Sama halnya seperti itu Pak Bu. Ketika kita kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita. Kata Allah, oke, katanya masuk ke surga. Oh, masuk Pak Bu ke surga. Masuk ke surga. Masuk kita ke surga Pak Bu. Berkat syafaat dari Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mau masuk Pak Bu, jangan pelari. Ya,
Kata Abu Nawas, kalau masuk surga tuh jangan lari-lari. Yuk pelan-pelan. Apa kalau lari-lari? Kaget terpeleset masuk neraka. Nah, benar dulu, Iyo, cara Abu Nawas, terpeleset masuk ke neraka katanya. Nah, begitu, rusak sekaset. Iya, itu let's gaming. Jadi ngerungkahnya kayak, insya Allah tidak nyalahi kita ngomong apa adanya baik, Iya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang ketiga Pak Bu. Ya, banyak-banyak kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang keempat Pak Bu, lagi apa? Ya, dikit lagi ya. Ya, rasanya? Ya, Pak. Izin Pak ya dikit lagi. Iya. Bu, masih sanggup sekali lagi, dikit lagi. Masih. Yang belakang, yang nyender, yang lagi selfie, yang lagi ngerokok. Lanjutkan ngerokoknya. Kalau kurang kopi, di depan ini banyak kopi. Ayo, biar kamu senang, yang ceramah juga tenang. Kalau kamu tidak senang, penceramah gelisah. gelisah. Iya, kita sama-sama akur. Ya, lanjut ya. Ya, yang keempat Pak Bu. Ya, tujuan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad itu Pak Bu orang tokoh yang Iya. Jadi Nabi Muhammad itu tokoh atau orang yang apa Bu? Terkayo. Iya. Ya, terbaik akhlaknya. Iya. Terbaik hatinya. Iya. Termiskin? Ada enggak Muhammad miskin? Mati. Muhammad itu terkaya. Ya? Iya. Jadi Muhammad orang yang terkaya, terbaik akhlaknya, terbaik budi pekertinya, terbaik hatinya. Apa buktinya Pak Bu? Ya, Nabi Muhammad itu orang kaya Bu. Yakin tak kamu Nabi Muhammad orang kaya? Yakin? Alhamdulillah Pak Bu. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang terkaya Pak Bu. Buktinya apa Pak Bu? Nabi Muhammad tidak pernah tangan di bawah. Nabi Muhammad selalu tangan di atas. Nabi Muhammad tidak pernah minta jabatan. Iya, tidak pernah dia minta. Ya, minta tidak pernah Nabi Muhammad. Yang ada Nabi Muhammad tangan di atas. Kata Nabi, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ini buktinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang terkaya Pak Bu. Contoh lain Pak Bu, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melamar Siti Khadijah Pak Bu, nak dijadikan istrinya, mas kawinnya apa Bu? Ya, kalau kita 3 suku emas, 5 suku emas, 10 suku emas. Kalau Nabi Muhammad apa? Mas kawin yang diberikan kepada Siti Khadijah ketika ingin melamar jadi istrinya, jadi suaminya, jadi suami maksudnya, jadi suami Siti Khadijah, Nabi Muhammad memberikan mas kawin sebanyak 200 ekor onta. Pak, nanggung, 200 ekor onta, bukan ayam, yo ayam kecil, kalau uji gitu, banyak ayam 200, iya. Kambing misalnya 200 ekor, banyak mas kawin, tetangga 200 ekor kambing, hebat. Begawi di mana? Oh, mulai ditanya, begawi di mana? Sapi misalnya 200 ekor, tetangga, mas kawin banyaknya berapa? Sapi 200 ekor, begawi di mana? Aska. Iya. Begawi di PT, ya, Amita, bukan Makarsa. Jabatannya apa? Manajer. Mulai dari cari, berapa nih yang gaji manajer itu? Tidak pajak terbeli sapi 200 ekor. Mulai dari cari dulu.
Ini datang Pak Bu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tunjuk mas kawin itu 200 ekor unta yang dinyuknya kepada Siti Khadijah. Nanti kalau Nabi Muhammad itu orang kaya. Bayangkan deh Pak Bu, kalau kambing deh sekarang harganya 2 juta lah, kan? 2 juta lah sih. Nah itulah kambing 2 juta kecil loh, kan? Iya, 2 juta. Nah, mana kalau dengan onta? Onta, kalau kita perkirakan satu onta itu harganya 50 juta kali 200 berapa Bu? Berapa sennya? Hah? Gak dihitung itu? Iya. Iya. Berapa sennya? Kali ke B. Ada yang bawa kalkulator? Ada? Ya, so ibu-ibu kalau bawa kalkulator. Nah, ada HP ya? Kali ke 200 kali 50 berapa? 10 miliar Bu. Aku nih Bu lah apa? Iya, walaupun nggak nanti catatannya catat di rumah tadi itu. Iya. Wah, 10 miliar Pak. Banyak duitnya ya. Iya, saking kekayaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya harus kita contoh, harus kita tiru. Nabi Muhammad harus kita tiru. Ya, harus jadi wong kayo. Iya. Maksudnya itu kalau kita kaya, lemak beribadah. Pergi umroh berangkat, pergi haji berangkat. Ada tetangga yang rumahnya nak rubuh, kita bantu. Tidak ya? Ada tetangga anaknya putus sekolah, kita bantu. Tidak ya? Ada ustaz yang alamun nunggu di musola, tidak sakit uban-ubanan misalnya, tidak ya? Oh kasihan yang ustaz ini umroh ke, karena kita banyak duit. Mudah-mudahan ya ustaz di umroh ke oleh Pak. Iya. Doa kayak ustaz ya. Iya. Itu lemaknya kalau kita banyak duit. Kalau kita dah kata duit mana Pak Bu? Jangan memaksakan diri Pak Bu. Ya, jangan memaksakan diri kalau kita tidak punya uang. Kalau biasa kredit berhenti dulu kreditnya. Kalau biasa Shopee berhenti dulu Shopee-nya. Ya. Itu mengatasinya seperti itu. Jadi ketika kita tidak banyak pengeluaran, kita tidak jadi wong miskin. Iya, kalau kita banyak pengeluaran, walaupun wong kaya, kita keluar terus jadi wong miskin. Nah, Bapak Ibu, itu pesan yang harus kita ambil. Ya, kita orang Muslim harus jadi orang kaya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terapa lagi Pak? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Pak Bu terbaik hatimu. Contohnya apa Pak Bu? Ya, suatu hari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan pasukannya yang besar balik ke Mekah. Ya, balik ke Mekah. Kalau kita pulang kampung. Kalau kita pulang kampung bawa koper, bawa tas, Pak Bu. Ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam balik ke Mekah bawa pasukan yang sangat besar dengan bala tentaranya yang cukup, ya, persenjataan cukup, ya, iya. Dengan pasukan yang sangat besar. Kembali Nabi Muhammad Shallallahu dimarahi bos, aku yakin Pak senior manajer ini jarang marah saya. Senyum terus dari tadi, apalagi Pak manajer. Iya Pak ya, iya. Jadi pegawai itu tidak perlu dimarahi Pak ya. Iya. Nah Pak Bu, pegawai itu tidak perlu dimarahi. Ya, kita ini kalau pajak jangan sambil marah pegawai itu. Ya, apa yang menjadi kewajiban kita kerjakan sehingga bos senang, anak buah senang, karyawan senang, bos senang. Ya, setiap bulannya hasilnya terbaik. Nah jadi ini saja Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini akan membawakan manfaat bagi kita dan pencerahan buat kita semua. Ya, saya yakin Bapak Ibu di sini ya, bukan uang sembarangan, bukan uang sembarangan. Walaupun pekerjaannya di kebun, tapi ilmunya kuakui.
yakin semuanya mempunyai ilmu yang hebat, yang tinggi, terutama ilmu agamanya Pak Bu. Perhatikan dari maghrib tadi Pak, sholat maghrib rami musola, sholat isya mah itulah juga rami musola. Gak tahu kalau masjid ini tadi pecahnya lebih rami lagi ya. Iya, nah ini membuktikan Pak Bu ya, walaupun Bapak ada di dalam perkarangan perkebunan tapi ibadahnya Masya Allah mantap. Walaupun Bapak Ibu tadi siang capek lesu letih ya, ibadah tetap ini menunjukkan Bapak Ibu bukan wong sembarangan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kita tingkatkan prestasi kita. Walaupun kita bekerja di perkebunan tapi ilmu tetap kita raih, kita cari baik itu ilmu perkebunan, ilmu pertanian, ilmu apa baik Pak Bu, ambil galo-galo. Mudah-mudahan ilmu itu akan membawa kepada kita dan kita akan menjadi ekonomi yang lebih baik. Mari Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan ini akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita dapatkan malam ini akan menjadikan motivasi buat kita buat mempelajari, mengikuti, meniru dan melaksanakannya di dalam kegiatan sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa dengan niat kita tanamkan dalam hati ikhlas, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan pada kita semua, memberikan kesehatan kepada kita galo-galo, memberikan kita umur yang panjang, rezeki yang banyak, dan mudah-mudahan kita berharap kita dapat pergi ke Mekah sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Bismillahi ma sya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya Allah, la yasuful khaira illa Allah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'mati fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalaupun ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan.
apalagi misalnya dalam penyampaian kurang sopan, kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini tidak membawa kepada kehancuran, dan mudah-mudahan kita berharap kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Haji Nanang Khairul SPDI. Semoga apa yang telah disampaikan meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, ada sedikit kata mutiara dari kami. Sentuh hatimu dengan Al-Quran, lembutkan hatimu dengan sholawat. Sungguh sebaik-baik ucapan adalah doa dan sholawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tercinta. Akhiru kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk panitia, Bapak Ibu diharap jangan pulang dulu karena dari panitia udah disiapkan nasi kotak ya Bu ya, buat makan malam kita Bu ya. Nanti bisa dimakan di sini dan juga bisa dilanjutkan untuk dibawa pulang. Kepada panitia, waktu dan tempat kami persilahkan.